Pernahkah Anda merasa seolah hidup terus bergerak, tapi Anda hanya diam di tempat? Setiap hari, Anda melihat orang lain membangun sesuatu. Mereka menciptakan, mereka berkarya, mereka bersinar. Sementara Anda hanya melihat, menonton mereka sukses, menonton mereka gagal, lalu bangkit lagi. Menonton dan terus menonton. Dari balik layar, dari pinggir lapangan, dari kursi penonton yang semakin dingin dan berdebu. Tapi pernahkah Anda bertanya, sampai kapan? Sampai kapan Anda hanya menjadi saksi dalam hidup Anda sendiri? Sampai kapan Anda menunda untuk bergerak, untuk bertindak, untuk mencoba? Sampai kapan Anda rela menyerahkan panggung hidup ini kepada orang lain? Hidup ini bukan panggung hiburan, dan Anda bukan penontonnya. Hari ini bukan tentang orang lain, bukan tentang siapa yang lebih hebat, siapa yang lebih dulu. Hari ini tentang Anda, tentang keputusan untuk berdiri, melangkah, dan memulai. Saatnya Anda berhenti menjadi penonton, dan mulai menjadi tokoh utama dalam cerita Anda sendiri. Setiap hari, dunia bergerak, tanpa henti, tanpa peduli apakah Anda ikut bergerak, atau tertinggal jauh di belakang. Waktu tidak menunggu Anda selesai overthinking. Kesempatan tidak menunggu Anda merasa siap. Dan kehidupan, ia tidak akan menghentikan langkahnya hanya karena Anda masih ragu untuk mulai. Setiap detik yang Anda habiskan untuk menonton, seseorang di luar sana sedang melangkah. Mereka tidak lebih pintar dari Anda, tidak lebih kuat, tidak lebih siap, tapi mereka berani. Mereka tahu satu hal penting, bahwa kemajuan bukanlah tentang kesiapan, tapi tentang keberanian untuk melangkah meski belum merasa siap. Lihat media sosial Anda hari ini, penuh dengan pencapaian orang lain. Ada yang membuka usaha, ada yang menyelesaikan studi, ada yang pindah ke kota impiannya. Dan Anda masih duduk di tempat yang sama. Ini bukan tentang iri atau membandingkan, tapi tentang fakta pahit yang harus Anda hadapi, bahwa mereka mulai lebih dulu, bukan karena mereka bisa segalanya, tapi karena mereka tidak mau terus menjadi penonton. Dan dunia itu kejam bagi mereka yang pasif. Bukan karena dunia jahat, tapi karena dunia ini tidak dibuat untuk mereka yang hanya menunggu. Hidup akan terus melaju, peluang akan terus datang dan pergi. Dan jika Anda terus menunda, satu-satunya hal yang akan Anda kumpulkan adalah penyesalan. Bukan karena Anda gagal, tapi karena Anda tidak pernah benar-benar mulai. Dunia tidak akan berhenti menunggu Anda, tapi Anda selalu bisa memilih untuk mulai mengejarnya hari ini. Mengamati, menganalisis, mengomentari. Menjadi penonton memang terasa aman. Dari kejauhan, Anda bisa melihat dunia bekerja, tanpa perlu khawatir jatuh, tanpa harus gagal. Anda duduk di kursi nyaman Anda, mengatakan dalam hati, aku juga bisa seperti itu, asal aku mau. Tapi kenyataannya, Anda tidak melakukannya. Karena nyamannya jadi penonton adalah ilusi yang membius. Anda merasa tahu banyak, tapi tidak pernah benar-benar mengalami. Anda merasa sudah paham, padahal hanya menyerap fragmen-fragmen keberhasilan orang lain. Satu video motivasi, satu podcast sukses, satu konten produktivitas. Anda merasa tercerahkan. Lalu apa? Keesokan harinya Anda kembali menjadi penonton. Nyaman bukan berarti baik. Nyaman bisa jadi musuh paling berbahaya. Ia tidak mengancam Anda secara langsung, tapi perlahan-lahan mencuri potensi Anda. Hari demi hari, Anda tidak bergerak bukan karena tidak bisa, tapi karena terlalu betah dalam kenyamanan palsu. Zona netral, zona aman, zona tidak bertumbuh. Dan yang paling tragis adalah ini, menjadi penonton akan terasa benar, sampai Anda menyadari waktu Anda habis. Bayangkan satu hari nanti, Anda duduk sendirian, melihat ke belakang, dan bertanya, apa yang sebenarnya sudah saya lakukan selama ini? Menonton tidak akan mengubah hidup Anda. Komentar Anda di media sosial tidak akan mengubah nasib Anda. Scroll Anda dari pagi sampai malam tidak akan mendekatkan Anda ke tujuan apapun. Yang mengubah hidup adalah tindakan, langkah nyata, bukan rencana yang tak pernah dieksekusi. Ingat, kenyamanan itu manis di awal tapi pahit di akhir. Sebaliknya, keberanian itu pahit di awal, tapi manis di akhir. Jangan biarkan hidup Anda
jadi sekadar koleksi tontonan inspiratif. Buatlah hidup Anda sendiri menjadi inspirasi. Karena tidak ada satupun penonton dalam sejarah yang dikenang karena mereka tidak pernah bermain. Mari sejenak kembali ke masa kecil Anda. Saat Anda belum mengenal rasa takut, belum mengenal kata tidak mungkin, belum tahu apa itu komentar negatif atau penilaian orang. Saat itu, Anda ingin menjadi sesuatu yang besar, menjadi penemu, menjadi pemain bola, menjadi astronot, menjadi seniman, atau pemimpin. Tidak ada satupun dari mimpi itu yang berbunyi, "Aku ingin menjadi penonton." Tapi seiring waktu, dunia mulai mengajarkan Anda untuk takut. Takut gagal, takut ditertawakan, takut tidak cukup baik, takut dilihat orang. Dan Anda pun mulai mundur, perlahan meninggalkan panggung kehidupan yang dulu Anda impikan dan memilih duduk di kursi yang nyaman namun membunuh potensi Anda. Di sana, Anda melihat orang lain menghidupkan mimpi mereka. Dan Anda mulai berkata, mereka hebat karena punya privilege. Atau karena mereka beruntung. Karena mereka punya modal. Karena mereka lebih berbakat. Padahal, Anda juga bisa. Anda hanya lupa. Lupa bahwa Anda tidak dilahirkan untuk jadi pengamat. Anda dilahirkan untuk menghidupi hidup Anda sendiri. Jiwa Anda meronta-ronta. Setiap malam, ketika Anda rebahan dan diam, ada suara kecil yang berbisik. Kapan kamu mulai? Tapi Anda bungkam suara itu dengan hiburan, dengan drama, dengan game, dengan alasan, dan hari berganti hari. Hidup Anda hanya menjadi katalog dari mimpi yang tidak pernah dimulai. Anda tidak diciptakan hanya untuk menjadi konsumen dari karya orang lain. Anda diciptakan untuk berkarya, untuk menciptakan sesuatu yang juga bisa dilihat, dibaca, didengar, bahkan dikenang. Dunia tidak butuh penonton lagi. Dunia butuh pelaku. Dunia butuh orang-orang seperti Anda, yang berani mengingat kembali jati dirinya. Anda tidak pernah menjadi penonton. Anda hanya sedang tertidur terlalu lama, dan sekarang waktunya bangun. Setiap kali Anda ingin mulai, ada suara di dalam diri Anda yang berkata, "Saya belum siap. Saya tidak punya waktu. Saya takut gagal. Saya tidak seperti mereka. Saya terlalu tua. Saya masih kurang pengalaman." Dan setiap kali itu terjadi, Anda kembali duduk, kembali diam, kembali menonton. Tapi mari kita bedah satu persatu. Karena di balik semua itu, bukan alasan, tapi dalih. Siap itu mitos. Tidak ada orang yang benar-benar siap untuk hal besar dalam hidup mereka. Siap menikah, siap punya anak, siap buka usaha, siap naik panggung. Semua orang mulai belum siap. Tapi mereka tetap mulai. Dan dalam prosesnya, mereka menjadi siap. Anda tidak kekurangan waktu. Anda kekurangan prioritas. Anda punya waktu scroll 3 jam di media sosial. Anda punya waktu untuk binge watch serial. Tapi tidak punya 30 menit untuk diri Anda sendiri. Bukan waktu yang Anda kejar. Tapi kesungguhan untuk berkata, ini penting buat hidupku. Tentu Anda takut. Itu wajar. Tapi, siapa yang tidak? Orang sukses pun takut gagal. Tapi bedanya, mereka tetap maju sambil takut. Mereka tidak menunggu rasa takut hilang. Mereka bertindak meski gemetar. Karena mereka tahu yang lebih menakutkan dari kegagalan adalah penyesalan. Mereka juga manusia. Mereka juga punya keraguan, kecemasan, dan hari-hari buruk. Mereka juga pernah berada di titik nol. Yang membedakan mereka dari Anda, hanya satu, mereka memilih untuk mulai. Umur bukan penghalang. Umur adalah bahan bakar. Semakin tua Anda, semakin banyak pelajaran yang bisa Anda gunakan sebagai bekal. Harlan Sanders membuka KFC di usia 65. Grandma Moses mulai melukis di usia 76. Kolonel Sanders tidak bilang, "Aku sudah tua." Dia bilang, "Aku belum selesai." Dan Anda tidak akan pernah punya pengalaman kalau Anda tidak mulai dulu. Pengalaman bukan syarat awal. Pengalaman adalah hasil dari memulai. Setiap dalih yang Anda buat adalah tembok yang Anda bangun sendiri. Dan setiap tembok itu bisa dihancurkan. Kalau Anda mau jujur pada diri sendiri, bukan karena tidak bisa, tapi karena belum berani. Berhentilah berdialog dengan ketakutan. Berhentilah berdamai dengan penundaan. Mulailah berbicara dengan keberanian.
mulailah berteman dengan ketidaknyamanan. Karena pada akhirnya, alasan terbesar Anda tidak mulai bukan karena rintangan di luar, tapi karena Anda belum memenangkan perang di dalam diri Anda sendiri. Tutup mata Anda sejenak dan bayangkan sebuah skenario. Hari ini Anda berhenti menonton. Anda mulai bergerak. Langkah pertama, kecil, tapi nyata. Bayangkan Anda mulai membaca buku yang Anda tunda. Menulis halaman pertama dari ide yang Anda simpan selama bertahun-tahun. Mendaftarkan bisnis kecil yang terus Anda rancang dalam pikiran. Memperbaiki tubuh, memperkuat disiplin, menyusun ulang hidup. Lalu Anda teruskan esok hari. Dan esoknya lagi. 1 minggu, 1 bulan, 6 bulan, 1 tahun. Apa yang terjadi? Anda bangun di pagi hari dengan arah yang jelas. Anda mulai mencintai rutinitas Anda. Bukan karena semuanya mudah, tapi karena setiap langkahnya bermakna. Tubuh Anda mulai berubah. Kesehatan Anda meningkat. Kebiasaan baik Anda tumbuh. Lingkungan Anda berubah. Dan yang paling penting, cara Anda memandang diri sendiri pun berubah. Anda tidak lagi melihat seseorang yang pasif dan penakut. Anda melihat seseorang yang berani, yang mampu. Bayangkan Anda 1 tahun ke depan, menerima hasil dari keputusan yang Anda ambil hari ini. Bayangkan Anda tidak lagi jadi penonton, tapi aktor utama dalam kehidupan Anda. Orang yang bangga berkata, "Saya tidak hanya melihat, saya berani mencoba." Sebaliknya, bayangkan Anda tetap menunda, tetap diam, tetap menonton. Setahun berlalu, apa yang berubah? Tidak banyak, mungkin malah makin memburuk. Dan waktu, ia tidak bisa Anda tarik ulang. Kesempatan sudah disambar orang lain. Dan yang tersisa hanya satu, penyesalan. Hari ini bukan soal jadi hebat, bukan soal langsung berhasil. Hari ini hanya tentang memilih untuk mulai. Dan kalau Anda bisa membayangkan versi terbaik dari diri Anda, itu berarti versi itu memang mungkin. Anda hanya tinggal memutuskan, mau menonton dia jadi kenyataan, atau menjadi dia. Salah satu alasan terbesar Anda tetap menjadi penonton adalah karena Anda takut gagal. Kata gagal begitu menakutkan, seakan jika Anda mengalaminya, maka tamat sudah segalanya. Tapi, mari kita tanya ulang. Apa itu sebenarnya kegagalan? Apakah itu saat Anda mencoba bisnis dan bangkrut? Saat Anda mulai diet lalu berhenti di minggu kedua? Saat Anda rekam video lalu tak ada yang menonton? Saat Anda belajar hal baru dan tidak langsung menguasainya? Bukan, itu bukan kegagalan. Itu adalah proses. Itu adalah harga dari pertumbuhan. Kegagalan sejati adalah ketika Anda tidak pernah mencoba. Ketika Anda mematikan impian sendiri karena takut luka yang bahkan belum terjadi. Orang-orang yang Anda kagumi hari ini, yang bukunya Anda baca, yang karyanya Anda tonton, yang pencapaiannya Anda bagikan di media sosial. Mereka bukan orang yang tidak pernah gagal. Mereka adalah orang yang berulang kali jatuh dan bangkit. Mereka mencoba, gagal, coba lagi, gagal lagi. Sampai akhirnya mereka membentuk sesuatu yang kuat. Bukan hanya karya, tapi karakter. Setiap kegagalan adalah guru. Setiap luka adalah pelajaran. Setiap penolakan adalah latihan. Dan jika Anda menghindarinya, Anda sedang menolak proses pembentukan diri Anda sendiri. Cobalah renungkan. Apa yang lebih menyakitkan? Gagal berkali-kali dalam usaha yang berarti, atau hidup dalam diam, tanpa tahu potensi sejati Anda? Kegagalan bukan kutukan, ia adalah pintu yang menunggu Anda ketuk. Terkadang Anda akan tertolak, terkadang Anda akan terluka, tapi Anda akan tahu rasanya hidup, Anda akan tahu rasanya berjuang, dan Anda akan tahu rasanya tumbuh. Ubah definisi Anda. Gagal bukan akhir. Gagal adalah bukti bahwa Anda tidak lagi duduk, tapi berdiri dan bergerak. Anda sudah cukup lama duduk, cukup lama menunggu waktu yang tepat. Cukup lama jadi pengamat dari hidup orang lain. Sementara hidup Anda sendiri dibiarkan menunggu. Hari ini, bukan tentang motivasi sesaat, bukan tentang membuat gebrakan besar, tapi tentang keputusan. Keputusan untuk berdiri dari kursi penonton itu. Karena tidak ada satupun hal besar yang dimulai dari tribun. Setiap perubahan, setiap kemajuan,
dimulai ketika seseorang mengambil langkah pertama. Meski gemetar, meski ragu, meski sendiri, kursi penonton itu nyaman, tapi lama-lama membusuk. Ia menciptakan ilusi bahwa Anda tahu banyak, padahal Anda hanya melihat dari jauh. Ia menciptakan perasaan puas palsu, padahal jauh di dalam Anda kosong. Sudah waktunya Anda berdiri, bukan besok, bukan saat Anda sudah yakin, tapi sekarang. Bangun pagi lebih awal. Tulis ide yang Anda simpan terlalu lama. Mulai akun kecil itu. Hubungi orang yang bisa Anda ajak berkolaborasi. Lepaskan gengsi Anda. Mulai dari nol, mulai dari kecil. Dan jangan pikir Anda harus langsung sempurna. Tidak, Anda hanya perlu hadir, berani, konsisten. Orang-orang yang Anda lihat sukses hari ini pernah berada tepat di titik Anda berdiri sekarang. Titik bimbang, titik takut, titik belum tahu akan jadi apa. Tapi mereka berdiri. Sekarang giliran Anda. Bangkit dari kursi itu. Jangan biarkan dunia menyaksikan potensi Anda yang terus tertidur. Jadilah pelaku, jadilah pejuang, jadilah orang yang ketika dilihat, orang lain berkata, itu orang yang dulu memutuskan untuk berhenti jadi penonton. Dan sekarang hidupnya berubah. Inspirasi tanpa tindakan hanyalah ilusi. Kita bisa menangis karena termotivasi, tapi hidup kita tidak berubah kalau tidak ada aksi nyata yang menyusul. Hari ini bukan waktunya hanya merasa terinspirasi. Hari ini adalah waktu untuk bergerak, sekecil apapun. Berikut ini beberapa langkah sederhana yang bisa Anda lakukan mulai hari ini juga. Langkah yang akan memindahkan Anda dari kursi penonton ke tengah panggung kehidupan. Tuliskan satu tujuan yang Anda tunda. Ambil secarik kertas atau buka catatan di ponsel. Tulis satu hal saja, satu mimpi, satu rencana, satu hal yang Anda tunda selama berbulan, mungkin bertahun-tahun. Contoh, menulis buku, belajar desain, buka usaha kecil, mulai olahraga, pindah kerja, belajar bahasa baru. Jangan berpikir panjang. Tuliskan sekarang. Ambil langkah pertama. Hari ini juga. Langkah pertama tidak harus besar. Bisa sekadar cari informasi. Bisa tanya ke orang yang sudah lebih dulu melangkah. Bisa daftar webinar. Bisa mulai 10 menit belajar topik yang Anda impikan. Yang penting, jangan tunda. Bergerak dulu. Sempurnakan sambil jalan. Setiap hari Anda diserbu informasi. Notifikasi, scroll, komentar, gosip. Semuanya menarik, tapi sangat jarang memberi nilai pada hidup Anda. Matikan notifikasi aplikasi yang tidak penting. Batasi waktu media sosial. Berikan waktu untuk diri Anda sendiri, untuk fokus. Perbaiki lingkaran sosial Anda. Lihat siapa yang ada di sekitar Anda. Apakah mereka hanya suka mengeluh? Apakah mereka penonton juga? Atau justru mereka mendorong Anda untuk naik level? Carilah komunitas kecil. Bergabunglah dengan mereka yang sedang berjuang. Karena energi itu menular. Lingkungan Anda menentukan kecepatan Anda. Jadwalkan 30 menit setiap hari untuk diri Anda sendiri. Buat janji harian, bukan dengan orang lain, tapi dengan diri Anda sendiri. 30 menit saja. Untuk fokus pada proyek pribadi Anda. Tanpa gangguan, tanpa alasan. Ini bukan soal waktu Anda cukup atau tidak, tapi soal apakah Anda benar-benar menginginkannya. Perubahan hidup tidak butuh revolusi besar. Yang dibutuhkan adalah konsistensi dari hal kecil. Setiap hari, sedikit demi sedikit. Tanpa sadar, Anda akan bangkit dari penonton menjadi pelaku. Di luar sana, dunia terus bergerak. Setiap hari muncul orang baru, karya baru, ide baru, suara baru. Dan satu pertanyaan besar yang harus Anda jawab. Apakah suara Anda akan ikut terdengar? Panggung kehidupan ini luas. Tidak ada batasan berapa banyak orang yang bisa naik. Tapi satu hal yang pasti, ia tidak akan selamanya menunggu. Kesempatan bukan seperti sinyal yang terus menyala. Kadang ia hanya lewat sekali. Dan saat Anda ragu, ia berpindah ke mereka yang lebih berani. Ke mereka yang tidak menunggu semuanya sempurna. Ke mereka yang siap melompat meski belum tahu akan mendarat di mana. Mungkin Anda berpikir, aku masih punya waktu. Aku masih bisa nanti. Tapi waktu bukan milik Anda. Waktu tidak pernah bisa Anda pegang.
Ia terus berjalan, sambil membawa pergi potensi yang tidak pernah Anda hidupkan. Dunia menunggu Anda, menunggu gagasan Anda, menunggu karya Anda, menunggu langkah pertama Anda, menunggu suara Anda yang selama ini hanya jadi gema di kepala sendiri. Dan hari ini adalah hari terbaik untuk berhenti menunggu, berhenti diam, berhenti menyaksikan dari jauh, berhenti jadi penonton. Bangkitlah, langkahkan kaki Anda, masuki panggung itu, bukan sebagai tamu, tapi sebagai pemilik cerita. Karena cerita Anda belum selesai ditulis, dan Anda adalah satu-satunya orang yang bisa menuliskannya. Di akhir hari, hidup ini bukan tentang seberapa banyak yang Anda lihat, tapi tentang apa yang Anda lakukan. Bukan tentang berapa video inspiratif yang Anda tonton, tapi tentang satu langkah nyata yang Anda ambil hari ini. Bukan tentang seberapa banyak Anda tahu, tapi seberapa banyak yang Anda jalani. Dunia akan terus bergerak, waktu akan terus bergulir, dan Anda akan terus menua, entah sebagai pelaku atau sebagai penonton dalam cerita yang seharusnya Anda tulis sendiri. Hari ini Anda punya dua pilihan: tetap di pinggir arena, atau melangkah ke tengah dan mengatakan, ini giliranku, ini hidupku, dan aku akan menjalaninya. Anda tidak harus hebat untuk mulai, tapi Anda harus mulai untuk menjadi hebat. Karena tidak ada satupun tokoh besar dalam sejarah yang dikenal karena dia hanya menonton. Mulai hari ini, ambil peran Anda. Bukan sebagai penonton, tapi sebagai penulis, sebagai pemain, sebagai pemeran utama dalam panggung bernama kehidupan. Dan ketika kelak Anda menoleh ke belakang, Anda bisa berkata, dengan kepala tegak, aku tidak hanya melihat, aku hidup sepenuhnya.